Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Koirnisa dari kelas 4B dengan NIM 2227200056. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Yuliana MPD dan Ibu Yom Hatima MPD. Video ini akan membahas mengenai materi dan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dari kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan dan pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar dan indikatornya dari ranah kognitif, yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Dengan indikatornya adalah menyimpulkan tentang sikap kepahlawanan. Kemudian dari ranah psikomotor, menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Dengan indikatornya adalah membuat laporan informasi tentang sikap kepahlawanan. Kemudian ada 7 pembelajaran. Diharapkan melalui kegiatan mengamati teks bacaan yang ditampilkan oleh guru di PowerPoint yang berjudul Pahlawan Indonesia, peserta didik dapat menyimpulkan tentang informasi sikap kepahlawanan dengan benar. Kemudian, setelah mengamati gambar peta persebaran pahlawan Indonesia dan teks pahlawan Indonesia, peserta didik dapat menuliskan informasi tentang sikap kepahlawanan. Teman-teman, mari kita amati gambar berikut ya. Nah, dari gambar di samping, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki orang tersebut? Ayo, ada yang tahu? Sikap seperti apa sih? Ya, sikap yang dimiliki oleh orang tersebut adalah tolong-menolong. Sifat ini juga ada pada seorang pahlawan. Nah, pahlawan di Indonesia ini menolong bangsa Indonesia tanpa pamrih. Nah, mengenai pahlawan, Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa aja sih mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan kemudian sikap kepahlawan seperti apa yang mereka miliki? Sifat yang salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan oleh seorang pahlawan ini adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari amati teks non-fiksi berikut. Tapi sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu teks non-fiksi. Teman-teman, teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah, misalnya jurnal tentang sejarah atau ilmiah. Kemudian ada biografi dan karya sastra. Nah, ini adalah contoh dari teks non-fiksi yang berjudul Pahlawan Indonesia. Mari kita baca sama-sama ya. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Ya, sekarang kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dari SD sampai SMA itu gratis ya teman-teman. Terus kita dapat menggunakan hak pilih kita untuk pemilu. Seperti itu. Kita lanjut ya.
Nah, teman-teman, berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sikap kepahlawanan ini yang mereka punya itu tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, yang pertama nih dari Aceh. Itu adalah Cut Nyak Dien. Ya. Kemudian dari Sumatera Utara ada si Singamangaraja. Nah, dari Jawa Barat nih, siapa ya? Perempuan lagi. Dia adalah Dewi Sartika. Dari Yogyakarta, dia adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian dari Pulau Kalimantan, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Dari Papua nih, siapakah dia? Dia adalah Silas Papare. Kemudian dari Pulau Maluku ada Kapitan Patimura. Nah, teman-teman, itu adalah pahlawan-pahlawan yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Kalian bisa cari tahu sendiri siapa aja yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, Kalimantan, dan sebagainya. Nah ya, kalian sudah mengamati dan mengenal nama-nama pahlawan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Sekarang ya, kalian cari tahu dan analisis. Nih, kalian cari tahu dari bahan ajar, atau mungkin bisa berupa diskusi dengan teman kalian, dari sumber lainnya banyak ya. Kemudian istilah table KW ini ya, know what do you want to know. Yaitu di table sebelah kiri ada apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Di sebelah kanan, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional. Nah, selanjutnya mari kita bahas sama-sama ya. Nah, di table kiri yang mengenai apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Apa aja sih? Keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama. Di table sebelah kanan, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Yang pertama ada bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan sikap yang ada. Yang kedua, bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air. Yang terakhir, bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini adalah contoh dari saya. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut mengenai mungkin apa ya, toleransi atau mungkin yang lain. Ini kalian bisa isi lebih banyak ya, atau mungkin kalian bisa membuat laporan informasi mengenai tabel KW ini mengenai sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat mempraktikkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh ya, tadi percaya diri, rela berkorban, berani, dan sebagainya ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya.